Oke, selamat Silakan. malam Kak Ian. Selamat malam juga Pak Abel. Jadi di sini saya coba mempresentasikan terkait metode numerik lainnya dari bukunya Q Salas ya di chapter 10. Ini terkait optimization, kemudian metode yang saya gunakan ini downhill simplex method gitu kan ya. Eh, Oke, yang pertama optimization. Jadi sebagaimana kita tahu eh, di Q-Salas itu chapter optimis itu dia tuh ngebahas terkait metode numeriknya itu untuk mencari nilai minimum atau maksimum dari suatu fungsi gitu kan ya. Misalkan kalau misal kita mau mencari nilai titik X dengan fungsi X. Jadi eh, salah satu keunikan atau misalkan apa ya namanya itu istilah optimization itu eh, ini suatu kalau kita misalnya punya tuh problem, ini tuh problemnya tuh apapun juga bisa dibuat suatu persamaan matematika gitu kan ya. Jadi problem yang dibuat persamaan matematika seperti apa, katakanlah, jadi itu cukup general juga yang bisa kita gunakan gitu. Katakanlah kalau misalkan kita mau menghitung eh, minimal produksi atau minimal penjualan produksi gitu kan ya. Ini gitu, ini bisa kita apa namanya itu gunakan optimization dengan mencari nilai minimumnya agar nantinya tuh kita bisa mendapatkan berapa sih nilai minimum penjualnya itu berapa agar misalkan keuntungan kita tuh bisa lebih tinggi. Nah, dengan menggunakan metode optimization dan mencari nilai minimumnya. Nah, kemudian kalau kita ngomong minimalisasi atau minimization itu pasti juga ada lawannya. Nah, kebalikan dari minimalisasi itu ada maksimalisasi. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana sih bedanya antara minimalisasi dan maksimalisasi dengan untuk cara menghitungnya gitu kan ya. Sebenarnya itu Kiyosaki menyebutkan kalau eh, secara algoritma itu sebenarnya sama aja ketika kita untuk mencari maksimalisasi dengan kita sudah mendapatkan nilai minimalisasinya atau membuat min fx-nya nilai minimalisasi. Kita udah otomatis dapat mendapatkan nilai maksimalisasinya. Nah, kemudian fungsi apa sih sebenarnya yang bisa diminimalkan dari optimization itu ya? Oh, sebutannya itu yaitu merit function atau object function. Maaf, di sini ada sedikit typo. Nah, kemudian di sini ada namanya constraint di optimization. Jadi constraint itu apa? Jadi meskipun kita melakukan optimisasi atau misalkan melakukan cari minimal, di sana tuh sebutkan juga bahwasanya ada namanya tuh batasan gitu. Batasan itu kalau misalkan kita lihat seperti yang di sini, merit function with constraint. Jadi batasannya itu kita menambahkan di sini lambda px gitu. Nah, misalkan apa sih kalau misalkan yang terjadi kalau secara fungsi ya kalau misalkan kita melihat batasannya. Misalkan kalau kita tidak ingin memiliki batasan, ya berarti si PX-nya itu kita buat nol lah gampangnya gitu. Atau kalau kita pengen punya batasannya gitu ya berarti nilai lambdanya pun kita bisa ditingkatkan gitu. Terus apa perbedaannya ketika batasannya itu rendah atau batasannya itu tinggi? Itu sebenarnya akan kembali lagi kepada algoritmanya. Karena semakin tinggi batasannya, algoritmanya tuh akan semakin rigid atau apa bukan rigid ya, istilahnya lebih terbatas gitu ruang geraknya untuk menghitungnya gitu. Namun sebaliknya, ketika kita meminimalkan nilai dari penaltinya atau constraint-nya, itu batasannya apa algoritma itu dia akan eh, bergeraknya tuh secara lebih bebas gitu kan ya. Itu sih sebenarnya tuh yang poin pentingnya tuh ada constraint di sananya tuh. Nah, kemudian optimization ini tuh juga salah satu benefitnya itu kita tuh bisa mencari nilai minimal dari suatu turunan yang susah kita hitung atau bahkan impossible kita hitung. Terus apa yang kita dapat? Ya, kita meskipun kita bisa tidak bisa kita hitung, kita bisa mendapatkan nilai minimalnya dari turunan tersebut gitu kan. Itu salah satu poin benefitnya juga ketika kita menggunakan optimization. Nah, di dalam metode optimization ini ada eh, beberapa metode, ada bracketing, kemudian ada golden search. Ini sebenarnya seperti bisection. Kemudian kalau kita ngomongin sedikit terkait golden shot, jadi meskipun dia mirip gitu ya dengan si bisection, kalau kita ngomong itu si bisection itu dia tuh bukan mencari titik nolnya gitu, tapi sebenarnya itu lebih ke mencari titik minimalnya gitu kan.
Nah, kemudian juga ada Powell Method di sini juga sekedar info aja juga metode Powell Method dan terakhir ada Downhill Simplex dan yang nanti akan coba didemokan juga di codingannya. Kemudian lanjut terkait downhill simplex. Nah, kalau misalkan downhill simplex itu metode minimalisasi di mana kita bisa mencari nilai minimum atau maksimumnya dengan mengubah bentuk simplexnya gitu. Jadi kan strateginya itu kalau misalkan kita punya kebayangan suatu bentuk atau ruang gitu kan ya. Ya tergantung kita mau pakai dimensinya tuh dimensi berapa gitu, simpleknya itu berapa gitu kan ya. Nah kalau misalkan di sini tertulis bahwasanya kalau misalkan simplek itu yaitu suatu bentuk dengan n plus satu titik vertex gitu. Kalau misalkan n-nya sama dengan 2 ya berarti bentuknya bisa segitiga, n sama dengan 3 bentuknya bisa tetrahedron. Nah di sini terlihat bahwasanya di sini ada original simplek dengan bentukan segitiga dengan di d dengan d saja. Nah, pergerakan dari suatu downhill simplex ini sebenarnya mencari nilai titik terendahnya. Nah, kalau misalkan ini pergerakannya itu ada reflection, ada expansion. Kalau kita lihat di sini, ketika dia di reflection, nilai D-nya itu bertambah dari awalnya D menjadi 2D. Kemudian ini kurang. Atau misalkan ini untuk menjadi 3. Kemudian kita coba ekspansi lagi gitu. Dari sudah reflection, kita ekspansi lagi. Jadi yang awalnya dia 2D menjadi 3D. Itu juga bisa membuat suatu contraction dari suatu gambarnya. Sehingga kalau kita lihat jadi menjadi 0,5D atau misalkan shrinkage gitu kan ya. Nah, dari beberapa pergerakan dari downhill simplex ini, jadi kalau kita lihat secara algoritmanya yang ada gitu kan. Jadi ini tuh pertama kali yang pastinya di sini tuh akan mencari dulu nilai dari expansionnya berapa, new vertexnya berapa. Kemudian kalau reflectionnya dulu berapa. Kalau misalkan ini belum acceptable, kemudian dia akan melakukan juga ekspansinya. Kalau misalkan udah oke nilai new vertexnya, nah kemudian dia ekspansinya cukup. Kemudian dia akan terus-terusan coba sampai mendapatkan nilai yang acceptable gitu kan ya. Nah, di sini juga saya coba ngutip untuk bagian di example 10.6 gitu untuk penyelesaian solutionnya menggunakan Downey simplex untuk minimalisasi dengan fungsi F10x2i tepat 3x kuadrat 3x2 kuadrat min 10x1 2 tambah 2x. Nah, di sini solusinya bisa kita lihat kalau kita ngerefleksikan dengan pergerakan dari downhill simplex. Di sini kalau pergerakan pertama, yang pertama kalau kita bisa lihat pergerakan satu ini adalah dia tuh merefleksikan kan dulu. Setelah dia merefleksikan, kemudian dia mengekspansi untuk pergerakan keduanya. Nah, setelah mendapatkan pergerakan kedua me, apa, mengekspansi, dia kemudian merefleksikan lagi. Setelah melakukan refleksi, dia melakukan yang keempat, yang terakhir dia melakukan ekspansi. Jadi terlihat bahwasanya nilai titiknya itu titik low-nya itu dia makin jauh gitu kan, kecil gitu. Nah, yang mungkin yang terakhir di sini untuk demonstrasinya sama tadi yang dari Pak Abe juga. Ini kita membahas untuk mencari nilai H, B, dan theta dari example 10,7 menggunakan codingan dari Python. Mungkin saya langsung ke codingan Python ya. Jadi yang pertama kita yang pasti menginput input numpy-nya untuk arraynya, kemudian import math untuk perhitungan matematika di sini. Nah, di sini juga copy paste dari QSalas untuk fungsinya downhill. Sebagaimana kita kalau kita relatekan dengan tadi algoritmanya, tadi ada di sini juga kita bisa lihat bahwasanya ada starting simplex-nya dia di berapa, kemudian juga nah di sini ada dia menghitung nilai reflection-nya, mencoba mencari nilai reflection, kemudian kalau accept kemudian dia angka kalau misalkan kurang oke kemudian diekspansi lagi terus dia coba terus sampai dia juga coba nanti di bagaimana untuk menilai accept apa contractionnya berapa yang tadi kan kita lihat ya di 0,5D kemudian juga coba dengan metode shrinkage gitu kan ya dan di sini ada juga untuk fungsinya dengan lambda dikasih misalkan katakan 10.000 perimeternya berapa dan angkanya seperti ini gitu kan ya. Mungkin kalau misalkan saya demokan dulu di sini, exit dulu, clear. Nah, di sini terlihat ya, kita bisa mendapatkan nilai Belum dari kelihatan B. Pak codingannya. Mungkin harus dicopot dulu saya screennya di share lagi ke Oh, kalau tadi window. sempat clear nggak, Pak? Ini masih yang slide-nya Pak. Oh, ya maaf, maaf, Pak, maaf. Berarti share screen-nya yang
Sebentar Pak, saya coba dulu Pak. Kalau untuk berarti end screen aja ya Pak. Oke, Oke. Jadi yang tadi kalau kita balik lagi, yang pertama kita membuat definisi atau misalkan fungsi dari downhillnya ada, kemudian dia start simpactnya dia di berapa, kemudian kita mencari nilai tertinggi dan nilai vertis yang terendah, kemudian di sini juga mencoba gitu mereflection kalau misalkan nilai M-nya itu sudah acceptable atau reflection. Kemudian dia coba juga untuk mengexpand dari reflectionnya, dicoba-coba terus sampai sampai mencoba di tahapnya shrinkage gitu kan ya. Nah, di sini juga tadi coba sudah di run, kita bisa lihat hasilnya, nilai B-nya bisa didapatkan, nilai H-nya juga bisa didapatkan dengan theta 29 diver ke soal itu kita tetap harus maintain di cross sectional itu di area 8 meter persegi. Dan kalau misalkan kita melihat di sini areanya dia sudah cukup mendekati di 7,99. Nah, tadi saya sempat mention sedikit terkait dari penaltinya. Nah, di sini ada perimeter buat batasannya. Nah, kalau misalkan kita menaikkan nilai dari lambdanya, kalau tadi kan angkanya 10.000, kalau misalkan saya turunkan dulu, maaf, untuk lambdanya. Nah, di sini terlihat mungkin secara algoritma dia akan bebas, tapi nilai untuk mendapatinya itu dia akan lebih kecil. Tidak apa agak di luar jalur dari yang 8 8 ini ya, 8 eh, apa namanya itu ketentuan 8 meter perseginya. Namun sebaliknya, kalau misalkan kita tinggikan menjadi katakanlah 10.000, eh, eh, nggak keluar. Di nah sini itu keluar. angkanya akan lebih dekat ke angka 8-nya gitu. Jadi ya ini Oke. suatu batasannya gitu sih Pak. Kurang Mm-mm. lebih itu yang bisa saya jelaskan, Pak Yan. Terima kasih. Oke, waktunya juga udah habis ya. Thank you. Ini kelihatan juga apa di lambdanya itu fungsi dari batasannya itu mau seberapa ketat akan menghasilkan apa hasil optimasi yang bisa beda juga ya. Eh, nah itu contoh-contoh yang dari apa Q-Salas itu dia biasanya main dua variabel ya, panjang tinggi atau X1, X2, terus X1, X2 itu menghasilkan apa di dalam rumus matematikanya menghasilkan angka tertentu, terus angka tertentu itu. Jadi sebenarnya fungsinya itu tiga dimensi ya. Kita lihat dua variabel bergerak terus menghasilkan angka tertentu. Nah, angka tertentunya itu yang kita ingin minimalkan gitu ya. Jadi contoh-contoh dia itu yang coba didemokan itu bisa untuk menghandle problem di perusahaan kalau kita punya dua variabel, terus dua variabel itu menghasilkan proses apa di perusahaan yang tertentu terus kita pengen minimalkan gitu ya. Atau kalau mau kita maksimalkan berarti kita tinggal minus aja fungsinya nanti minimalnya itu adalah maksimalnya gitu ya. Jadi cukup sederhana sebenarnya untuk dipakai dan apa kadang sangat berguna ya. Karena kalau proses di perusahaan itu bisa kita tingkatkan misalnya meningkat 10% aja. Kadang perusahaan tuh udah seneng ya karena apa bisa ada optimasi, efisiensi cost atau apa gitu ya. Walaupun mungkin kita harus pikir juga setelah dioptimasi ada ekses lainnya nggak yang muncul ya kadang-kadang. Misalnya kita pengen optimasi turunkan konsumsi listrik gitu ya, tapi nanti kerja jadi kurang nyaman atau apa, ya bisa aja ya sehingga tetap harus dipikir seberapa mau kita seberapa keras mau optimasinya, tapi metode numeriknya selalu bisa kita pakai sih. Ya tinggal nanti apakah hasil perhitungannya mau kita ambil seberapa ketat, bahkan di metodenya aja kita bisa bisa apa? Bisa tweak lambdanya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Ada pertanyaan nggak Pak Isan waktu ngerjain? Cuman saya bingung aja baca di Power Method, makanya saya ngambil downhill, Pak. Iya, jadi
Sebenarnya yang Paul method itu kan itu ya, yang modifikasi dari Golden Search itu ya. Iya. eh Basically dia pakai apa area yang dikecilkan, dikecilkan terus nanti mendekati titik minimalnya ya. Itu juga sebenarnya agak coba-coba ya. Dan kalau kurva kita fungsinya kompleks ya, kadang-kadang ada titik minimal tertentu yang disebut lokal minima, terus ada tempat lain dia lebih lebih turun lagi, tapi kalau kita mendekati lokal minima itu algoritma kita bisa terperangkap di situ gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kadang-kadang metode-metode yang seperti itu, yang golden search dan sebagainya bisa sial dalam pengertian dia terlalu cepat terperangkap ke minimal yang lokal, padahal ada tempat lain yang lebih efisien tapi dia udah mendekat ke sana gitu. Nah, sehingga caranya keluar dari jebakan-jebakan semacam itu ya kadang metode coba-coba ya. Jadi downhill simplex itu cukup menyenangkan karena gampang di ininya, di implementasinya ya, coba aja terus lihat, coba lagi, kalau nggak suka coba lagi gitu. Dan hasilnya kadang-kadang nggak buruk gitu ya. Jadi kalau pakai metode yang sederhana aja hasilnya udah cukup oke ya, ngapain pakai metode yang susah-susah gitu ya. Eh, dan apa? Kalau ada problem di perusahaan, terus bosnya suruh apa optimasi gitu. Dia kadang-kadang nggak keberatan, metodenya mau pakai yang mana terserah. Yang penting hasilnya begitu dipraktekkan benar-benar jadi lebih optimal gitu, dan lebih optimalnya berapa persen gitu ya. Kalau metode coba-cobanya ternyata apa cuma 10% tapi kita mau yang lebih tinggi, kita coba ulang gitu ya. Jadi selalu bisa bisa seperti itu sih. Nah, jadi apa eh dan seluruh buku Q-Salas itu kan menawarkan ini ya, variasi-variasi metode ya. Dan setiap metode itu ada plus minusnya. Jadi yang penting adalah kita agak tahu ya variasinya apa aja kalau kita nggak suka sama metode yang satu. Terus kalau kita pindah ke metode yang lain, kelemahannya apa? Terus kalau pakai metode yang lebih gampang atau berhasil menghindari kelemahan metode tertentu, hasilnya udah cukup oke, ya udah gitu. Kan kan engineer itu nggak mencari kesempurnaan ya, tapi mencari bahwa problemnya udah bisa kita pecahkan dengan cukup baik, terus eh, proses di perusahaannya udah cukup senang, puas dengan itu, ya udah gitu. Kecuali makin lama makin pengen meningkatkan performanya makin tinggi, terus kita harus putar otak untuk cari metode yang lebih keras ya. Tapi metode yang lebih keras kan biasanya ada kelemahannya juga ya, sehingga perlu kehati-hatian waktu masuk ke metode-metode yang lebih keras. Nah, Nah, ada pertanyaan lain nggak Pak Ihsan atau Pak Abel? Kalau pertanyaan lain sih saya lebih tertarik juga dengan ya yang tadi Indonesia Pro kalau aku ngeliatin dari pada algoritmanya kan itu dia mencoba dulu bagaimana reflection, bagaimana ini kan kalau misalkan kita reflection dengan eh, apa namanya tuh Pak ya aktivitas di pekerjaan tuh kayak ya kita tuh coba kalau misalkan dengan kita menambahkan ini hasilnya seperti apa nanti sebenarnya kan itu bisa jadi kan Pak kita ngambil refleksinya langsung bisa kan ya Pak ya atau misalkan kita ngambil nggak perlu kita expansion juga kalau kita ngerasa reflectionnya itu sudah cukup oke kita tidak perlu juga apa bukan tidak perlu ya kita bisa memilih antara mau ngambil nilai dari reflection atau kita memilih dari hasil expansionnya atau misalkan tetap harus di ujungnya di ini sih Pak apa namanya di expansionnya tapi kalau misalkan menurut pemahaman saya ya kalau kita sudah mencari nilai yang menurut kita optimal di reflectionnya aja ya boleh nggak kita ambil gitu aja sih Pak. Jadi gini, Q-Salas itu kan kasih contoh-contoh soal, kadang-kadang fungsinya dia sederhana ya. Itu tadi kan fungsi apa? Ada X1 kuadratis, ada X2 gitu ya. Jadi fungsinya itu membentuk satu dataran tertentu. Kalau fungsinya sederhana, kadang-kadang pakai mata
kita bisa lihat itu ya, terutama yang di contoh-contoh itu kan supaya kelihatan prosesnya. Oh, di reflection jauh aja nanti dia jadi minus terus jadi bagus gitu misalnya ya. Tapi fungsi matematikanya bisa nggak sederhana. Kita bisa nggak tahu di mana dia minimal. Jangan-jangan kita reflection dikit dia naik lagi gitu. Terus kalau kita expansion ada tempat-tempat yang di mana dia turun drastis misalnya fungsinya gitu ya. Nah, coba-cobanya itu ya reflection terus geser ke expansion terus geser ke apa bisa contraction dan lain sebagainya itu tuh menghindari jebakan-jebakan itu tuh jangan sampai kita karena cuman expansion doang terus kita ternyata makin lama makin besar terus nggak bisa minimal gitu misalnya karena fungsi kita kan bisa kompleks ya tapi yang dicontohkan oleh Q Salas kadang-kadang problemnya sederhana supaya kita kelihatan pakai mata gitu ya cuman permasalahannya adalah misalnya fungsi kita bukan cuma X1 atau X2. Ya bisa ada X1, X2, X3, X4 gitu karena variabelnya banyak. Terus kita mau visualisasi aja udah nggak bisa karena kita kalau main tiga dimensi masih bisa lebih besar dari itu udah repot. Tapi kan secara matematika tetap bisa ditulis. Ya, nah cuman dikejarnya di mana minimalnya jadi lebih repot. Terus kita jalanin aja algoritmanya, coba sana, coba sini, coba sana, coba sini. Setiap kali coba dia catat hasilnya, terus dia berusaha ngincer yang minimalnya itu terus ya dengan cara kalau mentok coba ke arah tertentu, coba ke arah lain. Kalau mentok pakai expansion, coba pakai contraction, pakai reflection dan sebagainya gitu. Ya, jadi eh, percobaan-percobaan itu tetap perlu karena berusaha apa mengocok keluar kemungkinan kita keluar dari fungsi-fungsi yang merugikan gitu sih sebenarnya. Misalnya ya ada problem yang cukup terkenal ya dari zaman dulu orang-orang udah tahu juga misalnya kalau mau apa masang misalnya kalau kita desain chip ya chip yang buat rangkaian elektronik itu kan sebenarnya setiap chipnya ada area. Terus kita harus pasang misalnya komponen tertentu di chip itu ya pakai designer gitu. Terus kita mau areanya minimal karena kita mau chipnya kecil. Tapi kita mau padat karena kita mau sebanyak mungkin transistor atau rangkaian itu masuk ke situ kan gitu ya. Nah, itu tuh pakai metode coba-coba juga softwarenya. Karena dia cuma tahu setiap komponen luasannya berapa, tapi kalau naroknya posisinya beda, nanti apa luas area yang kemakan kan beda ya. Jadi dia coba taruh dulu sembarang, terus dia acak gitu ya. Terus dia coba lagi, dia catat lagi gitu ya. Terus dia acak lagi. Cuman ngacaknya itu bisa pakai teknik-teknik misalnya simulated annealing ya, kayak ngacaknya gede-gedean supaya kayak dia coba berbagai kemungkinan dengan kasar terus nanti lama-lama dialusin percobaannya gesernya dikit-dikit dikit-dikit kalau udah makin optimal gitu ya jadi kayak manasin besi supaya mengembang dulu nanti kalau kelihatannya bentuknya udah bagus turunin suhunya terus ditempa gitu kayak bikin pedang gitu ya itu ada algoritma yang kayak gitu tapi ada algoritma yang pakai genetic algorithm gitu jadi lihat keturunannya ini saya pindah aja komponennya ini sama komponen ini saya silang gitu terus saya catat terus saya silang lagi yang lain gitu ya kayak kayak apa kalau mau optimasi keturunan binatang peternakan atau apa kita kawin silang terus kita coba lihat keturunannya kalau bagus itu yang kita keep terus kita gitu aja misalnya dikasih waktu setengah jam gitu dia coba puter terus sampai kalau apa luas areanya minimal ya dia berhenti kalau udah setengah jam. Ya, kalau kita masih nggak puas, suruh beberapa jam gitu ya kerjain optimasinya gitu sampai sekecil mungkin areanya gitu ya. Kadang-kadang nggak bisa ya karena kan problemnya kompleks ya. Kadang-kadang nggak bisa lebih kecil lagi dari itu. Mau running berapa jam juga tetap sama aja. Terus ya udah diambil aja solusinya karena itu yang udah bisa dioptimalkan dengan metode berbagai percobaan gitu. Ya. Jadi problemnya itu sehingga ada problem coba-coba yang tetap kita butuhkan ya. Tinggal kalau Bapak Ibu misalnya Bapak-bapak nanti ngerjain apa life hack problemnya ya. Kalau pingin pakai metode itu untuk pecahin problem di kantor gitu, ya coba modelkan matematikanya. Terus coba aja pakai downhill simplex itu karena itu kan simple ya. Terus coba aja mengejutkan bos di kantor dengan bilang, saya tuh bisa loh.
proses itu lebih efisien 10% gitu misalnya. Ini buktinya ada nih secara matematika bisa ditunjukkan gitu. Coba mau dijalankan atau enggak gitu ya. Nah, itu termasuk life hack project yang mungkin cukup berguna ya. Selain pakai prediction curve fitting itu interesting juga ya. Jadi ini mungkin kesempatan untuk Bapak-bapak berpikir lagi life hack projectnya mau apa. Terus minggu depan nanti kita ada kesempatan mulai presentasi lagi karena mendekat ke akhir semester di mana bapak-bapak mulai harus mengkonkretkan ya algoritma apa yang mau dipakai, datanya apa, terus pakai analisis numeriknya untuk pecahin problemnya. Tapi yang optimasi ini menjanjikan nih kalau kalau memang tertarik ya. Ya, mudah-mudahan menjawab ya. Terus mungkin Sip, kita sip. sampai di sini malam ini. Nanti recordingnya saya pasang juga di LAN kalau Bapak Ibu butuh dokumentasinya ya.